Hey guys, welcome back to my Patreon channel. In this video, guys, we're going to be reacting to Clash of Champions Season 2, Episode number 3. I wanted to react to it the day it was released, but I was a little under the weather, a little sick, so yeah, I'm recovering. But yeah, so without any delay, guys, let's just get into this reaction. I've been told that this is really intense. So yeah, it's called Deathmatch for a reason. Champions yang belum berhasil pada babak sebelumnya akan bertanding di Deathmatch. Pas aku baru masuk, terus aku lihat bel. Wah, ini pasti cerdas cermat nggak sih? Karena kita dari 40 orang cuma 10 belnya. I thought to myself, are they gonna give us like easier challenges, or are they gonna like give us even harder challenges? Whatever, it is Bisa hard nggak for sih me abis ini regardless. gamenya, kalaupun yang numerik itu boleh ngotret atau ya logik, karena aku rasa aku lebih kuat di logik memang. Karena game sebelumnya itu numerik dan memori, aku harapin banget kalau game di deathmatch ini itu adalah arithmetic. Tantangan ini berjudul Brain Rush, powered by Brain Academy Online by Ruang Guru. Brand Academy Online, bimbel selain nggak butuh memori lah ya. Gila. Wah, ini mah pasti cepet-cepetan sih. Kayaknya sudah cermat deh. Aku langsung lemes pas denger Brain Rush, apalagi ada tombol-tombol di depan kita, dan aku udah nebak, oh ini pasti game cerdas cermat, apalagi kalau nggak cerdas cermat, wah bakal rebutan nih, takut banget bawain temen aku. Babak pertama. Pada tantangan Deathmatch ini, berbagai kemampuan para champions akan diuji. Numeric, Champions logic, memory, dengan spatial. pertanyaan tipe numerik, logic, memori, ataupun And I don't seem to spasial. have none. Everything. Pas tahu gamenya itu ada 4 bagian, spasial, memorizing, numerical, and logic. Kayak aku lumayan cukup pede karena ada beberapa bagian yang mungkin aku kuasai. To be honest, aku very confident karena aku tahu ya, at least kayak masih ada logic, masih ada spatial or memorizing yang emang aku benar-benar comfort zone aku gitu. Champions yang sudah mengetahui jawabannya dapat berebut menekan bel. Apabila jawaban benar, dapat langsung lolos ke babak berikutnya. Apabila menjawab salah, maka akan kehilangan kesempatan menjawab satu pertanyaan berikutnya. Soal tidak dilempar ke peserta lain apabila ada champions yang menjawab salah. Pada babak ini, hanya ada 15 champions yang akan lolos. Kemudian, champions yang tersisa akan masuk ke babak kedua. Very confusing. I'm not ready for this. I'm not ready for. I need to go 110% to ensure my place in the next round. Meskipun nanti gimana caranya, kamu harus fokus, tenang, harus bisa lebih cepat gitu dibandingkan babak-babak sebelumnya. Cuma ada 15 dari 40 yang bakal lolos. Menurut aku itu atmosfer tegangnya dapet banget. Di atas juga deg-degan buat teman kita yang di bawah. Like, I swear I know I will be there, down there sometime in the future, but let me enjoy this moment. Babak pertama, Brain Rush, dimulai. Soal numerik. I think it's also the game of luck. What if one of these squares, like Podium has super talented people, then they press it faster. Like if you're stuck with, a little less competitive people, then you have a chance of pressing the buzzer first, right? So I think according on the basis of not just talent, I think it would also be on the basis of, like their luck. I would choose it with a little bit of dumb people. I mean, I don't know. Dumb is a true understatement, but like people who I don't think are not my competition or who I feel like are a little weaker, I would just sit with them. I mean, like pair up with them, and that way I would have the head start, and I can press the buzzer faster than them. That's how we get it. Satu. Oh my god. Soalnya belum kelar dia udah jawab. Kamu tahu soalnya apaan? Exactly. Satu. Can you even do that? You cannot press. How is it one? I don't understand. How is it one? What does this mean? Tenkutan.
Gak masuk akal sih, sumpah. Kenapa bisa kayak gitu ya? Maybe he's done that baca question soalnya, before. Dia langsung pencet. Dan bener lagi jawabannya. Soalnya sepanjang itu, 3 pangkat 4 pangkat bla bla bla. Dan soalnya bahkan belum selesai dibacain. Kayak orang ini memang gila-gila semua sih. Aku kayak denger pertama kali aku kaget banget gitu. Gila, siapa yang secepat ini? But then when I turn around, walah Vanes. Ya ini makanan sehari-harinya dia sih. Udah gak kaget lagi. Wah, cepet banget Vanes kerjainnya, langsung dapet. Orang sejago Vanes sih harusnya nggak ada di deathmatch ya. Jadi pas soalnya tunjukin, aku liatin tuh. Dia kan tanya angka satuan. Nah, kan angkanya besar banget tuh. 3 pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8. Tapi kalau kita perhatikan, 4 pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8, itu tuh kelipatan 4. Nah, kebetulan 3 pangkat 4 itu 81. Jadi 3 pangkat kelipatan 4 apapun, itu satuannya tetap 1. Nah, jadi aku langsung jawab 1. Dan ternyata benar. Itu sangat lega banget kayak, oh my god, finally I am free from this. I don't want to experience that match again. Not again. Soal selanjutnya, tentukan nilai X. Roger dari SUTD. 448. Jawaban benar. I barely looked at the question, honey. I barely looked at the question. Roger. Let's go Roger, let's go. Aduh, itu kalau aku lebih dulu daripada Roger, aku langsung bisa peringkat 2. Jadi saya waktu pencet tombol. Well, I think maybe luck doesn't have much words to play because they are very fast. So Hidup saya tuh hilang langsung. Waktu aku lihat soalnya, Arila yang ditanyain itu adalah jumlah dari 3 variabel. Garpu, pisau, dan sendok. Kalau kita jumlahin semua yang diketahui, masing-masing variabel kita bakal dapat 2 buah. So, to get the answer, I just need to sum all of them up and then divide it by 2 at the end. So, that's how I get the answer. Soal selanjutnya, lengkapi persamaan matematika berikut dengan plus, minus, kali, atau bagi. Tempo dari NTU. 4 tambah 3 tambah 2 tambah 9 sama dengan 10 tambah 9. Jawaban salah. Soal selanjutnya, tentukan bilangan yang tepat untuk mengganti tanda tanya. Elsa dari UGM. 160. Jawaban salah. Jadi sebenarnya aku dilema banget ketika pas game itu. Kayak aku pengen jawab tepat, tapi kalau aku nggak nyoba jawab aja dengan cepat, mungkin aku malahan akan nyesel di kehilangan poin. Soal selanjutnya, tentukan nilai hasil Amara dari Kyoto. Berapa angkanya? 1080? Jawaban benar. damn, I cannot calculate that fast. Okay, now I cannot do that. Thank you, oh my god. Wah, Amara ngitungnya cepet banget. Nggak kaget sih, dia anak matematika. Ya pantas aja numeriknya jago. Soal selanjutnya, tentukan satuan nilai Satya dari NUS. Kata lagi dia. 8. Jawaban benar. Wah, pas ngelihat Satya dan Amara udah lolos, aku seneng sih. Karena aku tahu mereka tuh pintar banget dan sayang aja gitu kalau kayak eliminasi duluan. Aku lihat Vanes sama Satya udah duluan lolos, jadi kayak semakin termotivasi lah untuk lolos. Karena mereka jujur aja itu musuh terbesar di babak deathmatch ini. Jadi aku rasa kalau mereka berdua udah lolos, harusnya aku selanjutnya sih. Okay, we'll see that. Aku rasa gampang ya, soalnya angkanya cuma ada 9 dan 1. And itu ditanyain angka tuanya apa. Jadi untuk soal ini aku mikirnya, aku lihat angka tuanya ada 9, terus aku notice kalau 9 pangkat 2, dan kuadrat 81, angka belakangnya 1. Terus kalau dikali 9 lagi angka belakangnya 9. Jadi aku mikir, oke, kalau genap 1, gitu kan. Kalau ganjil, angka satuannya 9. Berarti kalau pangkatnya 999. How long did oh god, are they thinking way too quick? 9. Kali 1 8, udah jawabannya. We already have 4 people. We still have around 9 places left. No, 11 places left. Selanjutnya,
Damn, I'm fucking up basic maths. Aku itu nervous dan deg-degan parah dari awal. Karena gimana ya, kayak musuh-musuhnya itu jago semua. Dari game 1, ada yang 10 detik bisa langsung jawab. Aku yakin semua peserta di sana itu bisa jawab semua soal yang diberikan. Hanya saja ini masalah siapa yang cepat dan siapa yang yakin dengan jawabannya. Soal logik. Isi bagian yang belum paham. Nares dari ITB. Stanford. Jawaban benar. Aku tuh happy banget kayak saya. I didn't really pay attention. Stanford. Wow, okay. Aku tuh happy banget kayak happy itu akhirnya bisa keluar main kayak bisa finish one game seenggaknya. Terus akhirnya bisa lolos di sini. Soal selanjutnya. Isi bagian yang belum paham. Rasya dari ITB. Massachusetts. Jawaban benar. Wow. Soal selanjutnya. 5 people. Anton, Benny, Clara. Dibacain bener pertanyaannya, pencet bel. Yeah, like Dibacain, even pencet not a bel. sentence Paling is big. cepet-cepet banget sih mikirnya. Ya udah, gampang. Langsung ya, Edo. Gilbert dari NUS. Edo. Jawaban benar. Soal selanjutnya. If they all run a race. Oh, they are not really. The announcer must be like, bro, this is my time to shine. Y'all are not giving me footage. In second place, run a race, and Alex finishes before Zach, who finishes in second place. Kok orang-orang cepet banget sih? Kok bisa sih? David S. dari U of P. Alex. Benar. I think he just did that. He just said it, right? Like, he didn't think about the way he's surprised. Ada satu soal yang aku bisa jawab tanpa keduluan orang lain. Karena di soal-soal sebelumnya, oke, udah kepikiran jawaban, tapi selalu ada yang keduluan. Wah, David S lolos nih. Akhirnya grup kita yang di intro bertiga lolos semua. Dan pas aku lihat soal logic yang dia kerjain, menarik banget sih. Itu harus nyari siapa yang di second place di satu race itu. Jadi kita bisa langsung lihat kayak Rezak itu lebih cepat dari John. Jadi kita bisa langsung tahu John itu di kanan, Rezak itu di kirinya. Terus kita tahu Alex itu lebih cepat dari Ray. Dan karena kita tahu dari terakhirnya itu Alex itu lebih cepat dari Zack, jadi kita tahu Zack itu pasti di belakang Alex. Sama Ivan lebih cepat dari Alex. Jadi Ivan Alex itu pasti 1-2 yang pertama lah. Yang belakang itu Ray, Zack sama John. Jadi kalau ditanya second place, ya langsung aja jawab Alex. Soal memory. Nah di memory itu tuh aku udah mulai kayak wah nih semoga kayak bisa nih gue karena kayak ya aku paling kuatnya di memori kan. Paling nggak ada memori sih supaya aku bisa ngandelin kemampuan hafalan di kedokteran itu dikit-dikit setidaknya gitu. Sebelum mengerjakan soal memori, hafalkan tabel berikut. Waktu menghafal adalah 2 menit. Dimulai dari sekarang. Oh my gosh. Oh my god. Udah kayak lampu merah lah, pokoknya hijau merah kuning. Sebelumnya aku know the price and everything. So much things. Waktu ngeliat soal memori, cara aku ngapalnya simple. Pokoknya setiap line aku bikin sebuah cerita aja. Contohnya di barisan pertama itu ada mata uang yen. Karena aku kuliah di Korea dekat sama Jepang, aku suka mata uang yen. Makanya habis yen ada hati. Terus karena aku suka duit yen, aku ceria. Ada awan dan juga matahari. Habis hati. Nah terus kebetulan di bawah yen itu ada simbol kayak huruf N. Nah N itu aku, Neria. Dari situ aku bisa bikin rangkaian cerita lagi di baris dan kolom selanjutnya. 9, 8, 7, 6,
benar. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Soal selanjutnya. Reza dari ITB. Jawaban salah. Pada saat pikiranku itu turun ke mulutku, itu aku pikirnya, oh ini ada pattern, ada flex, ada mata uang, ada huruf Yunani. Oh ini yang kurang flex, jadi aku jawabnya yang flex. Padahal itu bukan jawabannya. Soal selanjutnya. Gala dari ITB. 1. Jawaban salah. Soal selanjutnya. Elsa dari UGM. Tambah kartu. Salah. Aduh, apa sih ini orang-orang minimal kasih waktu dulu buat mikir lah. Jangan asal. Yeah, I mean, I think at this point they just want to get it right. Because some of the questions are like really easy. Well, but you've not really been able to answer When I it. got the answer, it already buzzed the buzzer. Sebenarnya di situ tuh aku dan plus tuh teman-temannya juga iya ya, kayak bisa ngejawab. Cuman satu kalah cepat, sama dua yang dia teman-teman lain yang mencet itu dia salah terus. Jadi kita nggak tahu jawabannya tapi nggak ada kesempatan buat mencet gitu. Soal selanjutnya. Di kotak manakah simbol ini dapat ditemukan? Theo dari UGM. P2. P2. Benar. Aku bener gak expect aku bakal dapet benernya di soal yang memori. Aku dari awal spasiku, aku kuatnya di matematika, aku kuatnya di numerik. Tapi akhirnya, ya bersyukur udah masuk, saya udah lega banget. Soal selanjutnya. Delia dari Korea U. 1. Oh. Jawaban benar. Pas aku lihat soalnya, aku yakin aku tahu nih jawabannya. Jadi aku langsung pencet bel. Terus yang paling mencolok itu ada matahari di tengah. Dan harusnya di dekat matahari itu ada juga awan matahari. Tapi malah awan petir. Nah, aku yakin makanya itu pasti yang salah. Soal selanjutnya. dari Tohoku. 1. Aku tuh tahu sebenarnya jawabannya, tapi aku kalah cepet aja karena aku masih baca soal, yang lain udah mencet tombol duluan gitu. Masalah cepat-cepatan kan? Dia nggak It udah mau is. sampai segini, udah ada yang makan bel duluan. Jadi kalah cepat aku. Nah, begitu aku lihat logo cuaca hujan, aku tuh langsung pencet bel. Karena aku inget banget di setiap line aku itu kan ada cuacanya. Dan hujan itu ada di line 5, kotak pertama. Jadi langsung aku jawab aja E1. E1. Jawaban benar. Yes. Yes, alhamdulillah ya Allah masih dikasih kesempatan. Halo. Oh, gila. Tadi waktu kita masuk ke deathmatch, kita bilang, bro, nanti see you on top ya. Dan ternyata Fedino masuk beneran gitu. Soal spasial. Berapakah nilai sisi yang menghadap ke bawah untuk dari D, Oh my god. E, dan F secara berurutan? Spasial muncul dan ini waktunya aku menjawab karena at least aku bisa mencoba di salah satu soalnya dan mungkin aku akan paling bisa di spasial. Ini sih menurutku kuncinya di jumlah angka di sisi yang berlawanan itu pasti 7 sih. Jadi kalau udah tahu itu dan bisa bayanginnya muter-muter pasti bisa. Fania dari Una. 254. Jawaban salah. Udah jawab 2, 5, 4 dan setelah 1 detik aku menjawab aku sadar jawabannya 2, 5, 3. Salah. Soal selanjutnya. Riza dari UB. 111. Jawaban salah. Soal selanjutnya. Andreas dari UI. 642. Jawaban salah. Loh,
Aduh, pas jawaban salah ya kan, masalahnya nggak bisa jawab lagi nih berikutnya. Takutnya soal yang berikutnya ini aku bisa benar. Kan ini deathmatch ya, ini kayak bener-bener last mereka, jadi mereka kayak itu bener-bener tegang banget. Jadi soal yang mungkin sebenarnya simple banget itu jadi sangat susah, jadi mereka kayak buru-buru jawab terus akhirnya salah, padahal harusnya bisa bener. Aku kalau ngerjain soal ini, aku bakal visualisasiin dadu ini ada 3 sumbu. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, strategi aku tuh, aku bakal coba samain sisi-sisi dadu atas dan dadu bawah. Nah, kalau kita lihat dadu bawah tuh punya 2 sisi guys. Sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Nah, contoh nih, kita mau samain sisi 1, which is sisi sebelah kanan. Nah, kita cukup merotasikan dadu ini dengan sumbu Y searah jarum jam. Nah, jadi satunya tuh udah sama tuh dengan yang dadu di bawah. Nah, sekarang kita mau nyamain yang sisi sebelah kiri, which is angka 4. Nah, karena 3-nya di depan, kita coba rotasiin sumbu X 2 kali. Biar sekarang posisi 4-nya sama dengan posisi 4 yang di bawah. Nah, dengan kayak gitu, yang tadi posisi 2-nya di atas, sekarang posisi 2-nya di bawah. Jadi jawabannya 2 guys. Buat dadu B sama E, kita bisa pakai cara yang sama guys. Jawabannya 3. Nah, buat dadu C sama F itu lebih gampang. Karena sisi sebelah kirinya udah sama, which is angka 3. Nah, kita tahu jadi jawabannya itu angka 2. Soal selanjutnya. That was quite an explanation, which I didn't understand. Dari ITS. 2-1-1. Jawaban salah. Soal selanjutnya. Tentukan kubus yang Karina dari UGM. Cek. Jawaban salah. Soal selanjutnya. Soal numerik. Balik lagi. Berapakah? Nah, soal ini sebenarnya gampang banget aku iso, tapi kok kalah cepet. Beh, aku tuh tahu, cuman kayak mikirnya tuh nggak secepat orang lain gitu loh, dan tangannya tuh kayak nggak mau bergerak ini saraf-sarafnya gitu loh itu. Valerio dan Kais. 3,21. Jawaban benar. Pas aku mau jawab, aku langsung chat Bel, dan itu rebutan dengan lawan-lawan yang lain. Tapi akhirnya aku yang dapat, dan akhirnya bener deh. Alhamdulillah Valeria lolos, tim Kais masih komplit, masih punya 2 nyawa untuk melaju ke babak berikutnya. Soal logik. Isi bagian yang rumpang. Keiko dari NTU. Imperial? No, that's Jawaban not. benar. Oh, is it? I'm confused. Imperial? If 9 is I, 1 is S. Oh, I'm confused now. Jawaban benar. How did you play that game? I didn't understand. Bersyukur banget. Ya, udah bisa lolos buat babak selanjutnya. Jadi udah benar-benar lega banget. Pada beban yang udah benar-benar lepas lah. Ini soal logika enkripsi dekripsi. Jadi pertama stepnya itu kita harus cari sandinya. Apa enkripsinya? Karena di kiri itu ada alfabet dan di kanan ada angka, kita bisa tebak saja safely kalau itu berhubungan dengan urutan alfabet. Singapura itu SI itu 199 cocok dengan 3 angka pertama di kanan. Boston itu 215 cocok juga dengan 3 angka di kanan. Lalu kita bisa mulai dekripsi yang bawah. 9 itu I, 13M, 16P, 5 itu E, IMPE. Saya akan tebak itu imperial karena itu juga berhubungan dengan lokasi, di mana 2 yang pertama itu juga lokasi. Dua tempat tersisa. 2 tempat. Ini aku benar-benar harus fokus supaya aku bisa ngerjain soal selanjutnya biar langsung bolos. Aduh, tinggal 2 lagi nih. Aku harus bisa nyelesain babak pertama ini. Karena bisa jadi babak selanjutnya bakal lebih susah. Aku harus bisa. Soal selanjutnya. Sayur dari Unhas. 2 dan 5. Jawaban benar. Oh. It looks very chill, right? Other people were like, ah, ee. But he's like very chill. Yes, I knew I got it correct. Let's go. Satu tempat tersisa.
I'll press it anyway, even if I don't know the answer. Karena aku sendirian dan Because you know, like, just answer whatever. You can get it right. Brain Rush udah 14 spot terisi, tinggal 1. Aku dukung Bima buat dapatin spot ini, karena aku tahu dia tuh potensialnya banyak banget. Soal terakhir. Tentukanlah satuan dari Aryo dari UI. Sampai siswa Is it incorrect? Because everybody are flinching their faces. Oh. No, that's the reaction we want. Okay, that's the reaction we want. Wah, Aryo lolos rupanya nih. Last spot lagi. Wah, rupanya Aryo lolos nih. Aryo ini kan dari FKUI. Berarti FKUI ini masih lengkap ya? Ini FKUI ini nggak main-main deh. Pas aku dibilang jawabannya benar, di situ aku langsung kayak, yes, aku bisa Yeah, we mempertahankan could see posisi that. aku di Clash of Champions. Nah, jadi di game Brain Rush ini, aku dapat soal tipe numerik yang menurutku agak tricky. Di sini dikasih soal perkalian dengan angka yang banyak dan ada pangkatnya juga, terus ditanyain satuannya. Awalnya aku sempat bingung, lah itu gimana sih cara kerjainnya? Tapi aku sadar, ada angka 2 dan angka 5 yang tersembunyi. 2 kali 5 kan 10, jadi satuannya pasti 0. Jadi jawaban soal ini 0. Babak pertama, Deathmatch, Brain Rush, selesai. There are still some people who are so much on the VD interview, but they've not yet passed. Like that Korean guy, I mean the guy who is Indonesian but is also Korean, who speaks English. Aku panas sama sekali sih. Apalagi tentang numerik, tentang spesial, itu waktu itu belum panas sama What's sekali. the last Jadi match? soal-soal yang seharusnya gampang, itu nggak bisa diselesaikan sama otakku ini. Dia bener-bener hancur banget Pak. karena di game ini punya semua aspek, paling aku kurang di time managementnya aja sih. Apa ya, aku udah agak nggak bisa mikir dengan baik. I gitu thought this lah. guy would Kayak go nggak bisa front ngatur and tubuhku she dengan would also baik. go front, Ya, but okay. banyak penyesalan sih di Deathmatch ini, cuman ya belajar buat lebih cepet lagi sebenarnya gitu. Deathmatch, champions yang belum lolos pada round sebelumnya masih memiliki This man also. Why has he not passed? Him. Champions akan diberikan puzzle yang harus diselesaikan. Champions yang sudah bisa menyusun puzzle dengan tepat dapat menekan bell, lalu menuju ke game queue untuk memvalidasi susunan puzzle. Puzzle 3D ya, sumpah susah sih sebenarnya. Game puzzle ini benar-benar spasialnya perlu oke banget, logiknya perlu oke banget gitu kan. Karena 3D kan bentuknya. Waktu aku dikasih tahu gamenya ini, aku langsung yaudah kita cobalah, ibarat kayak main game-game macam-macam yang kita belum pernah coba. 5 champions tercepat yang berhasil menyusun puzzle dengan benar akan lolos. The other ones would be eliminated. 20 pemain yang tersisa akan tereliminasi dari Clash of Champions. We would still have around 60 people. That's a lot of people still, Aku right? cuma bisa mikirin harga diri aku mau taruh di mana kalau aku pulang. Jadi ya haruslah bisa lah. I don't think, but yeah, I understand them. They would feel, you know, a little embarrassing that they have to go first, but at the same time, you know, they've been chosen from so many people. I think they should be proud of themselves. Harap Andreas lolos deh. Sobat UI juga nih, harus lolos dong. Itu susah sih. Ini spasial banget ini soalnya. Tapi aku yakin pasti ada satu yang bisa. MP. Deathmatch, Puzzle Rush dimulai dari sekarang. I just know he would pass. I feel it in my bones. Aku nggak nyangka akan ada puzzle di sini, dan bentuknya itu very not common. Dan aku bener-bener kayak bingung, ini nggak ada aturannya, maksudnya nggak ada panduannya harus gimana, jadinya kayak gimana. Bener-bener kayak ini
bikin jadi 3D terus harus simetris bentuknya. Wah itu bener-bener kayak pusing banget gitu kan. Panik banget karena bentuknya aneh, kayak potongan apel terus dalamnya tapi segitiga-segitiga gitu. Jadi aku bingung. Aduh, gimana nih ya? Beda kali puzzle-nya ini mah puzzle anak. I feel like he will also go ahead. Tapi itu kalau kataku ya, itu yang belum pasti diantar kita colok memang. Jadi gak bisa kita colok ini ya, colok ini. Aku cari-cari yang kambing-kambing dulu. Ini terus kayak masukin kiri, masukin kanan. Pas aku lihat bentuknya tuh kok bentuknya seperti mangkok, bukan yang mangkok itu nggak simetri di 3 dimensi. Tapi di sini aku berusaha tenang ya, karena kayak tinggal 5 lagi. Kalau misalnya aku nggak tenang, nggak bisa kerjain, aku nggak akan lolos nih. Di tengah aku ngerjain, masih no clue, aku kaget sih udah ada yang bisa nyelesain. Tahu, betul lolos. Salah. Jebol. Felicia dari Princeton University berhasil. Wah gila sih, Felicia juga lolos. Untungnya dia lolos ya, karena malu-maluin juga kalau misalnya dia pulang duluan. Aku langsung kayak, hah, kok bisa nih orang nih? Dan bener gitu loh, jadi kayak, hah, ayo, aku bisa. I want to see how it looks gitu. completed. Bersyukur banget sih pas tahu nggak tereliminasi, aku masih merasa kayak masih disayang Tuhan, masih dikasih satu kesempatan lagi buat games berikutnya. Di games ini kita dapat 6 puzzle pieces, terus habis itu ada 3 kategori yang berbeda untuk puzzle pieces ini. Jadi kategori yang pertama itu ada 3 yang bentuknya sama, bentuknya kayak piramida gini tengahnya. Terus habis itu ada 2 yang kayak piramida juga, tapi ada celahnya. Terus satu lagi polosan. Dan pas aku lihat, aku udah tahu nih pasti jadi sumpelan. Nah, jadi pertama kita ambil dulu bagian yang kayak ada piramidanya semua, terus kita gabungin kayak gini. Habis itu kita ambil bagian yang ada celahnya, terus kita tempelin bagian yang ada segitiganya ke sisi-sisi yang belum ada puzzle piece-nya. Jadinya akan membentuk sebuah celah berbentuk diamond. Terus habis itu kita simpulin. Jadi deh. Oh, it's a ball. Oh, he's got it right. Perasaannya lega banget, karena kan udah mau diambang eliminasi ya. Kayak bener-bener habis ini tuh pulang gitu. Dan waktu lolos bisa nyusun puzzle-nya itu rasanya lega. Kok mereka bisa berbentuk ya? Punya aku kok nggak nempel-nempel ya? Ini yang mereka pakai lem ini sebenarnya bawa. Aku nggak pakai lem ini. Udah beda ini kayaknya ini. Udah. Aku kan pakai smartwatch ya, yang bisa ngedetek detak jantung aku. Terus smartwatchnya itu sampai juga menunjukkan kalau misalnya detak jantung aku tuh lebih tinggi dari biasanya, saking aku deg-degannya ketika nyusun puzzle itu. Let's go. Wah, pas bisa lolos di 2 more spots left, and you know the 2 people that I think would get through has not really gotten through. So, are they gonna get eliminated? Dan masuk ke observation deck maksudnya. Aduh seneng banget. Sobat UI aku masuk juga. Yes. Bisa. Waduh bahaya nih, tinggal 2 spot lagi dan aku masih belum lolos sampai sekarang. Ini bener-bener kacau dan aku bener stres, ditambah aku satu Telkom dan aku bener-bener nge-carry nama Telkom. Aku harap Stefan sih yang bisa lolos. Dia kan developer game, otomatis di game spasial ini pasti gampang sih bagi dia. Good luck ya Stefan. It's wrong. Jawaban salah.
Girl, you could have at least seen, I mean, I would have seen it. And every time someone had pressed the buzzer, I'd be like, Jawaban salah. go watch him. Jawaban salah. I think they're covering their shit, right? So that they would not see. Jawaban salah. Itu paniknya real banget sih, karena banyak banget podiumnya tatetot semua kan. Jadi pas aku nyoba maju ke judge, aku pikir karena udah bisa aku susun, ini udah oke nih. Tapi ternyata karena aku nggak include semua piecesnya dan ternyata bisa dibuat bentuk yang seharusnya, aku salah. Jadi kayak ya sedih banget jujur. Game puzzle rush itu susah karena I try to do a slow and methodical approach. Jadi satu per satu piece aku coba pasangin sama satu lain, see where it fits. Aku kan nonton waktu itu, tapi setelah beberapa waktu kok gak ada yang jawab, gak ada yang berhasil. Oh ternyata memang susah, jadi memang butuh kemampuan spasial yang tinggi sih. Oh, did he get it right? He got it right, it seems. Oh yes. Oh my god. Why is he not getting through? Oh my god, I feel like he's getting eliminated. Aku gak tau apa yang jadi, tiba-tiba otak aku jalannya lancar. Dan pas aku tek, wih, jadi bola. Nah aku mau bilang kalau Telkom tidak akan pulang secepat itu. Satu tempat tersisa. Oh, he's not getting through. Lagi waktunya, berarti udah makin gak ada harapan dong. At this point, this is anyone's game. Setelah aku lihat orang-orang yang tersisa, aku benar-benar berharap ini Nessa bisa lolos. Oh god, there's one more spot. I have to win. Pas kali nih sisa satu slot, harus aku dan hanya aku yang isi slot itu. Siapakah satu champion yang menempati tempat terakhir? Wait for a minute. Wait, what? Siapakah satu They're ending it like this. Episode 4 is in this Saturday. Alright guys, that'll be it for this video. That was a reaction to Clash of Champions episode number 3. That was quite intense, I have to say. Let me know guys what you felt about this in the comment section. I'll meet you guys in the next reaction video. Bye-bye.